Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips dan trik seputar Microsoft Excel. Pada video kali ini, kita coba melanjutkan kembali pelajaran pada video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang fungsi string pada Microsoft Excel. Materi fungsi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Kita akan bahas apa itu fungsi upper, lower, proper, trim, substitute, concatenate, concat, text join, exec, dan text. Oke, pembahasan pertama kita bahas adalah fungsi upper. Fungsi upper adalah melakukan konversi teks dari sumber data yang dimasukkan menjadi huruf kapital. Parameter di sini fungsinya adalah upper, kemudian ada parameternya source. Parameter untuk fungsi upper adalah yaitu source adalah sumber data yang bisa diisi dengan nilai string ataupun alamat sel. Nah, keluaran yang dihasilkan pada fungsi upper adalah berupa hasil konversi menjadi huruf kapital atau dari sumber data yang diambil. Oke. Nah, ini contoh ilustrasi fungsi upper, yaitu kita akan melakukan proses konversi dari risalah Excel seperti apa. Kita masukkan di sel A itu adalah risalah Excel. Sel A nilai aslinya dari risalah Excel. Nah, di sini kita ketikkan upper dalam kurung A1. A1 itu adalah sel yang berisi tadi risalah Excel. Ketika kita enter, hasilnya adalah risalah Excel dalam bentuk huruf kapital. Berikutnya adalah fungsi lower. Fungsi lower adalah fungsi untuk melakukan konversi teks dari sumber data yang dimasukkan menjadi huruf kecil. Seperti ini sintaknya. Lower, kemudian parameternya adalah source. Parameter untuk fungsi lower adalah sumber data yang bisa diisi dengan nilai string ataupun alamat sel. Jadi kita bisa isi ini dengan nilai string ataupun alamat sel. Keluaran yang dihasilkan pada fungsi lower adalah berupa hasil konversi menjadi huruf kecil dari sumber data yang diambil. Oke, kita coba lihat simulasinya. Contoh ilustrasi fungsi lower kita ambil untuk risalah Excel. Pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel dengan hurufnya adalah R-nya besar dan E-nya besar. Di sini R besar dan E besar. Oke, ini sel A1 nilai aslinya. Kemudian pada sel A2 kita ketikkan lower A1. A1 itu berisi risalah Excel. Maka pada saat kita enter, hasilnya adalah huruf kecil, yaitu huruf kecil di sini risalah Excel. Fungsi berikutnya adalah proper, yaitu fungsi untuk melakukan konversi teks dari sumber data yang dimasukkan menjadi huruf kapital pada huruf awal dari setiap suku kata, di mana suku kata itu dipisahkan oleh spasi. Sintaknya seperti yang ada di sini, yaitu proper dalam kurung source. Nah, source itu adalah parameter. Parameter untuk fungsi proper adalah sumber data yang bisa diisi dengan nilai string ataupun alamat sel. Jadi kita bisa nilai string atau kita bisa isi dalam bentuk alamat sel. Nah, keluaran yang dihasilkan pada fungsi proper adalah berupa hasil konversi menjadi huruf kapital dari sumber data yang diambil pada huruf awal setiap suku katanya.
Ilustrasinya bisa kita lihat sebagai berikut. Kita akan mengambil fungsi proper dari kata risalah Excel, di mana risalah Excel di sini tertulis dalam huruf kecil. Kita bisa lihat pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel dalam huruf kecil. Oke, pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel huruf kecil seperti ini. Kemudian pada sel A2 kita ketikkan formula sama dengan proper dalam kurung A1. Nah, A1-nya adalah data seperti yang kita ambil. Hasilnya adalah R-nya besar dan E-nya besar. Jadi setiap suku kata itu huruf awalnya menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Oke. Nah, kita sekarang bahas adalah fungsi trim. Fungsi trim adalah fungsi untuk menghapus spasi pada awal dan akhir dari sumber data. Juga menghapus duplikasi spasi pada setiap suku katanya. Sintaknya adalah trim dalam kurung source. Source itu ini adalah parameternya. Parameter untuk fungsi trim adalah sumber data yang bisa diisi dengan nilai string ataupun alamat sel. Keluaran yang dihasilkan pada fungsi trim adalah berupa tag yang sudah dihapuskan, spasi pada awal teks, akhir tag maupun duplikasi pada setiap suku kata. Kita bisa lihat ilustrasinya. Kita misalnya akan mengambil fungsi trim dari kata risalah Excel dengan di sini ada spasi, di sini juga ada spasi, di sebelah kanannya juga ada spasi. Nah, ilustrasinya bisa kita lihat di bawah ini. Pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel dengan menggunakan spasi seperti ini. Kemudian pada sel A2 kita ketikkan sama dengan trim dalam kurung A1. A1 adalah kata risalah Excel yang ada spasinya. Kalau kita enter, hasilnya adalah risalah Excel yang spasinya sudah dihapus dan duplikasi spasi yang ada di sini ini juga sudah dihapus. Nah, ini seperti ini untuk fungsi trim. Oke, kita lanjut. Fungsi substitut. Fungsi substitut adalah fungsi untuk mengganti teks yang lama pada sumber data yang ada dengan teks yang baru. Jadi konsep kerja dari fungsi substitut adalah yaitu mencari teks yang lama, apabila ditemukan maka akan diganti dengan teks yang baru. Nah, sintaknya adalah sebagai berikut. Substitute source old text new text, yaitu di sini parameternya source old text new text. Parameter untuk fungsi substitut adalah yaitu sumber data yang bisa diisi dengan nilai string maupun alamat sel. Kemudian teks yang akan diganti, kemudian tag yang sebagai penggantinya di sini. Keluaran yang dihasilkan pada fungsi substitut adalah berupa tag yang sudah diganti dari teks lama ke teks yang baru. Oke. Ilustrasinya bisa kita lihat. Contoh ilustrasinya seperti ini. Pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel. Oke. Nah, pada sel A2 kita ketikkan sama dengan substitut A1, spasi, tanda minus. Jadi kita ingin mengganti spasi menjadi tanda minus, kita bisa menggunakan fungsi substitut. Apabila kita ketikkan enter, hasilnya adalah sebagai berikut. Ada risalah yang di atas, risalah Excel dengan spasi. Setelah kita lakukan fungsi substitut di bawahnya, maka spasi itu dirubah menjadi tanda minus. Oke. Nah, kemudian fungsi concatenate.
Fungsi concatenate adalah fungsi untuk menggabungkan semua data dari teks menjadi satu teks yang baru. Jadi kita gabungkan semua teks-teks yang ada sebagai parameter menjadi teks yang baru. Nah, di sini parameternya adalah teks 1, teks 2, dan seterusnya sampai dengan teks terakhir. Jadi parameternya tidak terbatas. Nah, parameter untuk fungsi concatenate adalah yaitu teks 1, teks 2, dan seterusnya. Parameter ini tidak terbatas. Keluaran yang dihasilkan pada fungsi concatenate adalah teks hasil penggabungan. Nah, ilustrasinya kita bisa lihat di bawah ini. Contoh ilustrasinya adalah kita ingin menggabungkan, kita bisa lihat di sini. Pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel. Pada sel A2 kita ketikkan keren. Nah, seperti ini. Nah, pada sel A3 kita ingin gabungkan antara sel A1 dan juga dengan A2 ditambah dengan tanda minus di sini. Jadi sama dengan concatenate A1, minus, A2. Nah, kita bisa lihat di sini concatenate A1 ada di sini, risalah Excel, minus, dan juga A2 adalah keren. Hasilnya adalah risalah Excel tanda minus keren. Itu untuk fungsi concatenate. Oke. Fungsi concat adalah sama dengan fungsi concatenate, yaitu menggabungkan semua data dari teks menjadi satu teks yang baru. Parameternya juga sama dengan fungsi parameternya di sini adalah teks 1, teks 2, dan lain-lain. Nah, yang membedakan itu adalah untuk concatenate itu kita bisa menggunakan range seleksi sel. Jadi kita bisa gunakan range seleksi sel, kita gunakan tipe data string dan lain-lain. Keluaran yang dihasilkan pada fungsi concat adalah teks hasil penggabungan, jadi sama dengan fungsi concatenate, hanya dia itu lebih baik lagi secara fitur. Ada penambahan fitur yaitu seleksi rank atau sel. Fungsi concat ini hanya ada pada versi mulai dari Microsoft Office 2019 ataupun Microsoft Office 365. Ilustrasinya kita bisa lihat ilustrasi seperti ini. Pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel, A2 spasi keren. Oke. Nah, ini pada fungsi concat ini kita bisa seleksi range di sini. A1 sampai dengan A2. Hasilnya adalah risalah Excel keren. Oke, text join. Fungsi text join adalah menggabungkan semua data dari teks menjadi satu teks baru dengan penambahan delimiter atau pemisahnya atau sebagai teks yang menggabungkannya, karakter penggabung. Nah, parameternya itu adalah pertama itu delimiter atau tag penggabungnya, karakter penggabungnya. Kemudian ignore empty, tipenya boolean, yes atau no, true atau false, yaitu untuk mengabaikan karakter kosong atau teks yang kosong. Jadi teks yang kosong tidak akan digabungkan. Kemudian teks 1, teks 2, dan seterusnya sampai dengan teks yang terakhir. Seperti ini. Keluaran yang dihasilkan pada fungsi text join adalah teks hasil penggabungan plus dengan pemisahnya atau penghubung. Di sini lebih tepatnya penghubung ya. Nah, fungsi text join hanya ada pada versi mulai dari Microsoft Office 2019 atau Microsoft Office 365. Ilustrasinya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Contoh ilustrasi fungsi text join kita bisa lihat. Pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel. Pada sel A2 kita ketikkan keren. Nah, pada sel A3 kita ketikkan adalah teks sama dengan text join. Nah, ini teks penghubungnya yaitu adalah koma. True itu berarti
kalau ada teks yang kosong dia diabaikan. Kemudian A1 sampai A2. Jadi dari A1 sampai A2 itu yang akan kita gabungkan. A1, A2, penghubungnya adalah koma di sini. Jadi kalimat itu akan ditambahkan koma. Kalau kita enter, hasilnya adalah seperti ini. Risalah Excel, koma, yaitu koma yang ada di sini sebagai penghubung, kemudian keren yang ada di sel A2. Oke. Kita lanjut. Fungsi exact. Fungsi exact adalah fungsi untuk membandingkan persamaan antara teks sumber dengan teks pembanding. Apabila sama, maka nilainya true. Parameter untuk fungsi exact adalah teks sumber, yaitu teks 1 di sini, dan juga teks pembandingnya. Keluaran yang dihasilkan pada fungsi exact adalah true apabila sama. Untuk fungsi exact itu dia menerapkan case sensitive. Jadi semua huruf harus sama. Huruf kapital, huruf kecil dan besar dia akan dibandingkan, dibandingkan. Seperti itu. Kemudian kita lihat ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Contoh ilustrasi fungsi exact adalah pada sel A1 kita ketikkan risalah Excel seperti ini. Pada sel A2 kita ketikkan risalah Excel tapi dengan huruf E-nya itu kecil di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, pada sel A3 kita ketikkan exact A1, A2. Jadi akan kita bandingkan A1 dengan A2 apakah sama. Hasilnya adalah false. Kenapa? Karena ada satu huruf yang tidak sama secara case sensitifnya, yaitu di sini E besar dan ini adalah E kecil. Oke, seperti itu. Nah, fungsi teks ya. Fungsi teks itu adalah menghasilkan teks hasil format dari sumber data berdasarkan jenis format yang dimasukkan. Jadi parameternya adalah source dan juga parameter pertama source dan ini format. Format itu adalah formatnya. Jadi keluaran yang dihasilkan adalah pada fungsi tag, yaitu hasil dari format tag dari sumber data sesuai dengan format yang dimasukkan. Nah, seperti apa flow-nya? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sumber data ya. Sumber data yang biasanya kita bisa format itu adalah numerik. Kemudian juga di sini ada tanggal. Jadi tipe data tipe numerik dan tipe data tanggal itu yang bisa dilakukan format pada fungsi tag di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini jadi konsepnya adalah tipe data numerik dan tipe data tanggal. Ketika kita lakukan fungsi teks, itu kita lakukan formatting oleh Excel, hasilnya adalah tag atau string yang sudah diformat. Nah, ilustrasinya seperti apa? Contoh ilustrasinya seperti ini. Kita lihat. Oke. Di sini ada sumber data, ini hasilnya seperti ini. Formulanya apa yang diketikkan, yaitu teks B5 sumber data dan formatnya seperti ini. Hasilnya adalah ada komanya. Kemudian berikutnya adalah tanggal. Hasil tampilannya adalah 5 Maret 2001. Formulanya seperti apa? Yaitu sama dengan teks B6, sel B6. Kemudian ini DD, MMM, YYY. Jadi DD itu adalah tanggalnya, MMM itu adalah nama bulan tapi nama singkatnya. Kalau M-nya 3 berarti nama singkat, M-nya 4 itu nama lengkap. Dan YYY itu adalah tahun, year. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut adalah untuk yang tipe tanggal di bawah, ini hasilnya Maret, itu kita bisa gunakan sama dengan teks B7, kemudian di sini kurung siku,
dolar strip atau minus 421. Dan MMM itu adalah nama bulan yang lengkapnya. Nah, dolar 421 itu adalah local code yang untuk local code untuk Indonesia, untuk negara Indonesia. Seperti ini. Kemudian lanjut lagi adalah fungsi teks sumber data tipe tanggal, hasilnya Jumat. Nah, ini kita gunakan teks B8 adalah selnya, kemudian ini local code-nya untuk Indonesia, DDD adalah nama hari lengkap, DDD itu day, ya, day jadinya di sini Jumat. Untuk lokal yaitu Indonesia di sini adalah Jumat. Kemudian yang di bawah 08 menjadi 80% itu yang dilakukan adalah dengan menggunakan sama dengan teks B9,0%. Nah, 0% hasil seperti ini. Jadi hasilnya adalah 80% setelah hasil format teksnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan menuju ke proses yang kita tunggu, yaitu proses latihan. Nah, pada proses latihan ini kita bisa lihat kita ada diberikan data yang data aslinya yang masih berantakan seperti ini, disimpan dalam satu kolom. Kita perhatikan. Oke. Nah, data dalam satu kolom ini itu kita diminta untuk menghasilkan data menjadi seperti ini. Laporan penjualan yang ada di sini menjadi laporan penjualan ini dengan huruf besar. Kode dan seterusnya kita buat seperti ini. Oke, apa saja aturan yang harus dilakukan? Pertama, laporan dari sel data asli yang ada di sini yaitu A1 itu huruf kapital rata tengah, ini dia rata tengah kapital dan tebal. Kemudian nama perusahaan diambil dari sel asli A2. Di sini nama perusahaan tapi ini huruf kecil diminta menjadi huruf besar. Huruf kapital pada setiap suku kata. Oke. Kemudian di sini kode perusahaan diambil dari karakter pertama dari setiap suku kata pada nama perusahaan. Jadi kode perusahaan ini diambil dari C, N, B, P. Hasilnya seperti ini. Kemudian pemisah kolom pada data detail ada pada data pemisah kolomnya itu adalah dipisahkan dengan karakter pagar, tanda pagar. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini masing-masing kolom dipisahkan oleh tanda pagar. Semua data di sini ada tanda pagar. Berarti ini dipisahkan kolomnya oleh pagar. Kemudian kode diambil dari kolom pertama, dari angka diubah. Misal dari 1 menjadi 1001, 2 menjadi 1002 dan seterusnya. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini diubah menjadi 101, 1002 dan seterusnya. Oke. Nama perusahaan tanda dolar diganti menjadi spasi. Kita bisa lihat di sini ada nama perusahaan. Oh, ini bukan nama perusahaan ya, maaf, ini nama barang. Nama barang itu pakai tanda dolar, ini diganti jadi spasi. Nah, itu jadi diminta seperti ini. Dan yang lain-lainnya ini diminta jumlah penjualan terbesar, itu jadi jumlah penjualan itu diambil dari jumlah yang ada di sini, diambil dari nilai yang terbesarnya berapa, dimasukkan di sini. Jumlah penjualan terkecil itu juga diambil dari kolom jumlah yang diambil data yang paling kecil. Rata-rata jumlah penjumlahan adalah
Jumlah penjualan di sini diambil rata-ratanya ditaruh di sini. Total penjualan adalah diambil dari subtotal dari summary dari kolom subtotal yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Apakah sudah siap untuk mengerjakan latihan ini? Oke. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke materi latihan. Kita sudah berada di lembar kerja file latihan dan kita coba kerjakan tugas kita pada materi kali ini. Terlebih dahulu kita buat lembar kerja baru. Kita namakan adalah laporan. Oke. Nah, di sini untuk kita coba rapikan data di sini, kita pindahkan di sheet laporan. Pertama kali kita coba buat judul laporan seperti ini, laporan penjualan dengan huruf besar di sheet laporan. Untuk huruf besar kita gunakan fungsi upper sama dengan upper, tekan tab untuk autocomplete. Kita pindah ke data asli, klik sheet A1 kurung tutup, enter. Oke, kemudian di baris bawahnya kita coba buatkan yaitu kode perusahaan. Kode perusahaan, nama perusahaan. Oke, untuk kode paling simpel itu nama perusahaan di sini. PT Cipta Nelangsa Batin Persada. Ini kita coba ambil datanya dengan fungsi upper sama dengan upper, atau kita bisa pakai proper. Klik di sini, tekan enter. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk kodenya itu kita akan mengambil dari sini, Cipta Nelangsa Batin Persada. Nah, caranya adalah kita coba buat kolom bantu dulu untuk mengambil masing-masing karakter dari karakter pertama dari setiap suku kata yang ada di PT Cipta Nelangsa Batin Persada. Setiap suku kata dipisahkan oleh spasi, maka kita harus mencari posisi dari karakter pertama setiap suku kata ini. Kita coba buatkan kolom bantu. Nah, di sini ada 4 suku kata, Cipta Nelangsa Batin Persada. Ada 5, tapi yang mau kita ambil adalah yang nama perusahaannya aja, kodenya. Jadi kita buat kolom bantu, misalnya di sini kolom bantunya adalah kode 1, kode 2, kode 3, kode 4. Kode 1 ini kita akan mengambil posisi pada posisi karakter pada untuk yang huruf C ini. Jadi sama dengan kita gunakan fungsi find. Yang kita cari itu adalah karakter, maka kita ketikkan karakter, koma, kita ambil nama perusahaannya di sini. Oke, kemudian startnya, mulai pembacanya kita dari mana? Karena ini adalah pertama kali, kita startnya dari 1. Oke, jadi ini posisi karakter spasi di sini adanya di karakter ketiga untuk yang cipta itu. Nah, kemudian untuk kode yang kedua yaitu nelangsa.
Nah, nelangsa itu kita cari lagi sama dengan find. Oke. Nah, kita ambil spasi, koma. Nah, kemudian teks yang diambil adalah ini, koma. Nah, kita tidak bisa mengambil start pencariannya itu dari 1. Kalau 1 kita dapatkan lagi 3, yaitu yang ciptanya. Nah, caranya adalah kita ambil dari kode pertama plus 1 seperti ini, hasilnya adalah 9. Nah, kalau seandainya ini tidak kita plus 1, pasti hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena dia langsung di awal pembacanya dari ketiga dan sudah ketemu seperti itu. Maka ini kita plus 1, hasilnya 9. Jadi untuk spasi sebelum nelangsa di sini itu adalah di karakter ke-9, di posisi ke-9. Nah, kemudian untuk kode ketiga batin itu berarti sama dengan find spasi koma, kita ambil dari sini, koma, kita ambil dari kode kedua plus 1, 18. Kemudian untuk kode keempat yaitu persada sama dengan find spasi, kita ambil dari sini, koma, kita ambil dari kode ketiga plus 1. Nah, kita sudah dapatkan masing-masing posisi dari spasi dari PT Cipta Nelangsa Batin Persada ini. Nah, untuk mendapatkan kodenya berarti kita ambil karakter setelah pencarian spasi pencarian ini ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, berarti kita tambahkan di sini sama dengan concatenate, tekan tombol tab, kita gunakan fungsi mid tab, kita ambil dari sini. Oke. Kemudian untuk 1 itu, untuk yang cipta itu berarti dia adanya di koma, posisi spasi pada nelangsa setelahnya tambah 1, koma. Nah, kemudian kita bisa ambil dari kode kedua, posisi kode kedua dikurang posisi pada kode pertama, kemudian dikurang 1, kita coba enter. Oke, hasilnya, oh maaf, kita ambil 1 aja ya. Kalau 1 berarti ini kita ambil 1. Oke, yang ini baru C. Nah, berarti bisa kita lanjutkan di yang kode kedua. Untuk concatenate itu berarti koma, yang kedua adalah mid, ini koma, kode kedua, koma 1, koma mid, kita ambil lagi dari sini, koma, kode ketiga, koma 1, koma mid, ambil lagi dari sini, koma, kode keempat, koma 1. Oke, yang ini kita tambahkan 1, karena kalau tidak tambahkan 1 hanya kita ambil spasinya 1. Di sini juga kita tambahkan 1, kita enter. Nah, ini dia, kita sudah dapatkan CNBP. Jadi kode perusahaan dan nama perusahaan kita sudah dapat. Sekarang kita ambil detailnya. Nah, detail ini di sini ada data asli. Nah, ini detailnya, kode perusahaan, nama barang. Ini kode barang, nama barang, barcode, jumlah, harga, subtotal. Nah, ini coba kita ekstrak atau kita pecahkan datanya menjadi masing-masing kolom. Sama seperti tadi, yaitu memecahkan kode perusahaan. Kalau kode perusahaan pemisahnya adalah spasi di sini. Sementara kalau di header dari data detail ini itu masing-masing dipisahkan oleh tanda pagar.
Kita coba buatkan dulu. Yang perlu kita buatkan, kita coba buatkan kolom bantu. Kolom bantu itu berarti di sini kita akan buatkan kode, nama, barcode, jumlah, harga, subtotal. Oke. Kalau kode, karena dia di posisi pertama, kita tidak perlu melakukan ekstrak dengan fungsi find. Kita langsung pindah ke nama. Kita coba buatkan nama. Kita coba buat kolom bantu, nama, kemudian barcode, jumlah, harga, subtotal. Barcode, jumlah, harga, subtotal. Nama, barcode, jumlah, harga, subtotal. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nama, barcode, jumlah, harga, subtotal. Oke, sekarang kita coba pecahkan posisi pemisahnya. Posisi pemisahnya itu ada di mana saja, maka sama dengan find. Posisi pemisahnya adalah tanda pagar, koma. Kita ambil di sini. Kita ambil yang kode ini. Oke. Koma, posisi pertama dimulai dari 1. Oke, kita dapatkan untuk karakter pemisahnya itu, posisi kolom pemisahnya itu adalah posisi kelima. Di sini posisi kelima. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini posisi kelima. Posisi berikutnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini 17. Oke, kita coba untuk posisi berikutnya, yaitu sama dengan find. Oke, kita ambil kode pakai spasi, koma, kita ambil dari sini. Nah, kita ambil dari nama plus 1. Oke, kita dapatkan barcode 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Kita lihat. Oh, ini pakai tanda pagar. Oke. Jumlah sama dengan find. Oke, kita ambil dari sini, koma, plus 1 sama dengan find koma, jumlah di sini plus 1. Oke, kemudian subtotal sama dengan find. Oke, diambil dari kode, koma, plus 1. Oke, kita sudah dapatkan posisi pemisah untuk tabel atau data detailnya. Nah, sekarang coba kita pindahkan datanya. Untuk pindahkan datanya kita menggunakan fungsi mid. Nah, fungsi mid itu karena ini pemisahnya, maka pasti posisinya adalah setelah karakter pemisah, jadi plus 1 jadinya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan ambil untuk yang kode, berarti sama dengan mid. Oke, kita ambil dari kode sini, koma. Nah, ini adalah posisi pertama kali adalah 1, dia tidak perlu ada pencarian, koma. Nah, kemudian kita masuk ke
nama, jadi dia sebelum nama, jadi posisi nama dikurang dengan 1. Oke, kita dapat kode. Tapi kode di sini datanya belum rapi tampilannya. Kita coba rapikan dengan menggunakan fungsi proper. Oke, kita tekan enter. Nah, ini dia kode, kita sudah rapikan. Nah, untuk nama juga sama. Sini sama dengan proper mid. Oke, kita ambil dari sini kode koma. Nah, kita ambil posisinya adalah posisi yang ada di sini, nama plus 1, jadi posisi setelah karakter pagar, tanda pagar pertama. Nah, panjangnya itu adalah dipotong dari panjang posisi berikutnya, kolom berikutnya, yaitu 17 dikurang posisi yang pertama, yaitu nama kurang 1. Kita enter. Oke, nah ini nama barang. Kemudian untuk berikutnya barcode sama juga, sama dengan mid. Kita ambil dari sini koma, kita ambil posisinya barcode itu ada di sini plus 1 koma. Nah, kemudian posisinya adalah antara karakter pemisah jarak dengan posisi barcode tadi, dikurang posisi barcode kurang 1. Yes. Kita ulang, sama dengan mid. Kita ambil dari sini koma, untuk nama barang, kemudian barcode plus 1 koma, posisi kolom jumlah dikurang kolom barcode kurang 1. Nah, ini barcode. Ya, kita rapikan, gunakan proper, kita enter barcode seperti ini. Berikutnya sama dengan mid, proper juga proper mid. Oke, kita ambil kembali kode koma. Setelah barcode itu adalah jumlah 1 koma harga dikurang jumlah kurang 1. Oke, kemudian untuk yang berikutnya adalah harga dan subtotal, sama dengan mid proper mid. Oke, koma harga koma dikurang harga minus 1. Oke, maaf, ini plus 1. Oke, dan subtotal sama dengan proper mid koma subtotal koma plus 1 koma. Karena subtotal adalah posisi terakhir, kolom terakhir, maka untuk panjangnya kita ambil dari panjang karakter, panjang teks dari data ini dikurang dengan subtotal
kurang 1. Oke. Oh, beda, maaf. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya kita tinggal kopikan. Kita lihat, kita kopikan dia sampai dengan baris keberapa, ke 53. Berarti kita coba sampai dengan 53. Cara paling simpelnya adalah kita, oh ini belum ya, nanti saja sampai 53. Oh, oke, ini kita kopikan juga. Oke, nah ini juga kita kopikan, Ctrl C, kita panah kiri, tekan Ctrl, panah bawah, kita panah kanan, Ctrl Shift, panah atas, kita tekan Enter. Oke, seperti ini. Kita kopikan juga yang jumlah, Ctrl C, kita pindah ke kolom barcode, kita kontrol panah bawah, kita panah kanan, kita kontrol Shift, panah atas. Oke, kita turunkan, tekan Enter. Yang berikutnya juga sama, Ctrl C, kita pindah ke kiri, turun, kontrol panah bawah, kita ke kanan, panah kanan, Ctrl Shift, panah atas, turunkan pakai panah bawah, Enter. Berikutnya juga sama. Oke, seperti ini. Oke, ini 49, ini sampai 49 sampai 51, berarti kita kopikan sampai 51 berarti. Oke. Udah. Ini kita sudah dapatkan, tinggal nama barangnya. Nama barangnya kita copy dari sini, Ctrl C, panah bawah, Ctrl panah kiri ya, panah kiri, Ctrl panah bawah, panah kanan, Ctrl Shift, panah atas, turunkan, Enter. Oke, seperti ini. Untuk barcode juga sama. Untuk barcode itu Ctrl C, kemudian panah kiri, kontrol panah bawah, panah kanan, kontrol Shift, panah atas, panah bawah, Enter. Nah, seperti ini. Untuk jumlah juga sama, kopikan header jumlah, Ctrl C, panah kiri turun dengan kontrol panah bawah, pindah ke kanan, kontrol Shift, panah atas, Enter. Oke, kemudian di sini juga sama, harga, Ctrl C, pindah. Oke, untuk subtotal ini kita isi aja. Oke, seperti ini. Kita simpan. Oke, nah untuk kode permintaan sebelumnya adalah 1 menjadi, untuk 1 itu 1 menjadi 10001, 2 menjadi 10002. Nah, caranya gimana untuk merubah ini? Merubah 1 menjadi 1001, maka ini kita menggunakan fungsi concatenate, yaitu yang kita concatenate itu adalah paling depan itu angka 1,
Kemudian untuk satu ini kita gunakan fungsi teks untuk format. Oke, jadi gunanya adalah kita tambahkan di sini. Ini kita bisa hilangkan propernya karena kita hilangkan. Kita ganti dengan concatenate. Kita pindah ke sini. Concatenate karakter awal itu adalah 1, maka kita ganti jadi 1, koma. Kemudian di sini teks. Teks itu adalah untuk melakukan formatting data. Value-nya adalah yang tadi, yang angka 1 tadi, ini sudah ada, yaitu meet data 1 laporan. Ini tagnya. Nah, tinggal formatnya. Formatnya itu kita bisa gunakan 1, 2, 3. Nah, ini format seperti ini. Kita tekan enter. Nah, seperti ini. Kalau kosongnya kurang, kita bisa tambahkan lagi seperti ini. Nah, untuk fungsi pengulangan ini, ini nggak usah, ini aja. Tinggal kita kopikan ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk nama ini tanda tanda dolar diganti jadi spasi, maka kita bisa menggunakan fungsi substitute untuk merubah karakter dolar menjadi karakter spasi. Jadi yang ini sudah benar, kita tambahkan fungsi substitute sama dengan kita ambil alt tag-nya adalah tanda dolar, koma, spasi. Tinggal kita kopikan ke bawah. Ini sudah seperti ini. Barcode sudah. Tinggal kita untuk menambahkan subtotal. Nah, ini jumlah. Subtotal adalah sama dengan ini jumlah dikali dengan harga. Kita sudah dapatkan. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita data aslinya yaitu jumlah penjualan terbesar, jumlah penjualan terkecil, maka kita ambil di bawahnya adalah sama dengan jumlah penjualan terbesar. Nah, ini kita hilangkan fungsi ininya, fungsi karakter pagarnya kita hilangkan, jadi kita gunakan fungsi mid atau left. Teksnya adalah yang data asli. Nah, untuk panjangnya kita gunakan fungsi find. Yang kita ambil adalah karakter pagar, koma, kita ambil data asli tadi. Kurang 1, maaf. Kurang 1. Yang ini juga sama, kita Ctrl C pindah. Kemudian Ctrl C. Nah, rata-rata penjualan, Ctrl C. Total penjualan. Kita sudah dapatkan. Nah, kemudian untuk jumlah penjualan terbesar kita menggunakan fungsi max sama dengan max. Enter. Terus ini angka ya, angka kita coba
Untuk merubah angka ini kita bisa mengganti value. Oke. Sama dengan max ini penjualan kuantiti terbesar, penjualan terkecil sama dengan min kurung tutup enter, min yang ada di kuantiti ini. Oke, jumlah. Kemudian untuk rata-rata gunakan fungsi average enter. Untuk total penjualan sama dengan sum kurung tutup enter. Oke, sekarang kita tinggal rapikan formatnya, yaitu home, ini ada koma seperti ini, hilangkan komanya. Oke, ini sudah rapi. Ini juga kita koma. Oke, sini sudah rapi. Untuk yang kolom bantu kita bisa sembunyikan dengan klik pada header kolom J sampai dengan kolom key, klik kanan pilih hide. Oke, ini kita sudah rapi. Nah, kemudian untuk yang lapang penjualan kita blok, kita merge and center. Ini sudah rapi. Kemudian untuk ini kita pindahkan ke sebelah kanan, Ctrl X untuk cut, pindah ke kanan. Ini juga sama, Ctrl X enter. Nah, ini tinggal kita blok, merge and center, kita ke kiri. Yang ini juga sama, merge and center ke kiri. Oke. Nah, untuk kode kita bisa kecilkan dengan klik pada header, double klik. Oh, yang ini belum ya. Ini sampai sini, merge and center kiri. Kita kiri. Baru yang ini kita format painter, pindah ke sini. Format painter, pindah ke sini. Format painter, pindah ke total penjualan. Baru kita bisa auto fit untuk kolom A. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita blok, kita format cell, klik kanan format cell, border kita ambil Oke, untuk headernya klik kanan, format cell. Oke, seperti ini. Untuk grid lainnya kita hilangkan dengan masuk ke view, gridnya kita hilangkan. Oke, untuk judulnya bisa kita tebalkan, untuk kode juga kita bisa tebalkan. Nah, ini sudah rapi. Nah, yang ini juga kita bisa rapikan. Ini kita bisa tebalkan, Ctrl B, jadi di blok sini, Ctrl B untuk bold. Nah, oke, ini juga sama, Ctrl B. Dah, ini kita sudah rapikan. Kalau sudah, ini berarti kita sudah selesaikan pekerjaan kita. Hanya mohon maaf untuk jumlah dan harga ada satu fungsi yang belum saya jelaskan, yaitu fungsi value. Fungsi value itu untuk mengkonversi data tipe string menjadi numerik. Mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya lupa menjelaskan ini. Dan ini sudah selesai laporannya. Tekan Ctrl Shift untuk menyimpan. Oke.
Saya rasa untuk materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.